Bayangin deh, kalian lagi jalan-jalan di pinggir jalan pada sore hari nih. Terus kalian ketemu sama orang yang punya bercak-bercak putih di kulitnya. Udah gitu, jari-jarinya kecil kayak habis diamputasi. Apa yang kalian pikirin? Ya, ada loh penyakit yang namanya udah disebut dari zaman Mesir kuno, kitab suci, dan bahkan catatan kerajaan Nusantara. Tapi anehnya, penyakit ini sampai sekarang masih ada dan bahkan membuat Indonesia menjadi juara ketiga di dunia. Ini adalah kusta, penyakit purba yang menolak untuk punah. Pertanyaannya, kok bisa? Di zaman dimana kita bisa transplantasi organ dan membuat vaksin dalam setahun, kenapa kita seolah-olah belum beres sama penyakit yang satu ini? Untuk menjawabnya, kita kenalan dulu sama dalangnya, bakteri Mycobacterium leprae. Anggap aja, dia ini ninja yang paling sabar di dunia. Kenapa sabar? Karena setelah masuk ke dalam tubuh, dia bisa tidur atau inkubasi selama 5-20 tahun dengan waktu rata-rata 2-5 tahun sebelum akhirnya nunjukin gejala. Lambat tapi pasti. Dan target utama penyakit ini bukanlah kulit, melainkan saraf tepi. Saraf tepi adalah jaringan kabel listrik super penting yang menghubungkan otak dengan seluruh jaringan tubuh. Saat kabel ini dirusak, koneksinya jadi korslet. Sinyal rasa panas, dingin, sakit jadi nggak terkirim. Inilah yang menyebabkan gejala yang paling khas dari kusta, yaitu munculnya bercak di kulit yang mati rasa. Oleh karena itu, kalau bagian ini terkena luka atau panas, maka penderitanya nggak akan sadar sama sekali. Ini adalah sinyal alarm nomor 1. Kerusakan kabel ini juga memutus perintah ke otot. Otot yang menganggur lama-lama akan melemah dan mengecil. Inilah yang secara langsung menyebabkan jari menjadi kaku dan membengkok. Lalu, bagaimana dengan jari yang seolah hilang? Ini adalah akibat dari mati rasa. Karena tak sadar terluka, infeksi terjadi berulang kali. Kerusakan kronis ini memicu tubuh untuk mendaur ulang atau menyerap kembali jaringannya sendiri, termasuk tulang-tulang. Jadi jelas ya, ada 2 proses yang berbeda. Otot melemah karena putus koneksi langsung, dan jari memendek karena komplikasi mati rasa, bukan karena dimakan kuman. Sekarang ke bagian anehnya. Kusta itu susah banget nularnya. Lebih dari 95% manusia di dunia itu kebal alami sama bakterinya. Jadi, kalau penyebabnya jelas, gejalanya khas, dan gak gampang nular, kenapa masalahnya gak selesai-selesai dari dulu? Karena kita melawan musuh yang salah. Musuh sebenarnya adalah stigma. Ketakutan turun-temurun inilah yang menciptakan lingkaran setan. Orang jadi takut berobat, penyakitnya dibiarkan sampai parah. Akhirnya timbul kecacatan. Dan kecacatan inilah yang bikin orang lain makin takut. Terus berputar dari generasi ke generasi. Tapi kabar baiknya, lingkaran setan ini punya tombol stop. Dan kita semua punya akses ke tombol stop itu. Untuk rantai penyakitnya, kita sudah punya senjata pamungkas, namanya MDT atau Multi Drug Therapy. Kombinasi antibiotik ini bisa membunuh tuntas bakteri kusta. Obat ini disediakan gratis oleh pemerintah. Kalau terdeteksi dini, kusta bisa sembuh total, tanpa bekas, tanpa cacat. Secara medis, urutannya selesai. Tapi, itu baru setengah dari pertarungan. Karena ada rantai kedua yang harus kita putus, yaitu rantai pengucilan. Rantai stigma, penjara tak terlihat yang dibangun oleh rasa takut dan informasi yang salah. Penjara ini seringkali lebih menyakitkan daripada penyakit itu sendiri. Penyakitnya disembuhkan oleh obat, tapi luka akibat stigma hanya bisa disembuhkan oleh kita. Dengan cara apa? Dengan memilih untuk menjadi manusia. Ganti kata-kata kotor dan mitos dengan fakta ilmiah. Ganti bisik-bisik di belakang dengan rangkulan di depan. Ganti tatapan aneh dengan ajakan untuk kembali berada di antara kita. Jadi, tugas kita bukan hanya membagikan info soal bercak mati rasa, tapi tugas kita adalah untuk membangun kembali jembatan yang dirusak oleh ketakutan, untuk memastikan tidak ada lagi yang bersembunyi di kegelapan karena penyakit yang bisa disembuhkan. Oleh karena itu, mari kita obati penyakitnya dan rangkul orangnya. Terima kasih.